Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu berikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, baik kekuatan iman, kekuatan Islam, termasuk kekuatan fisik. Kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke surau berkat kudrat dan iradat dari Allah sehingga ada kemauan dan kesadaran awak untuk datang ke surau. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala badan tong lomi ya. Ini kita lanjutkan mengaji surah Al-Maidah ayat 90. Laban sansu aja tadi kita baca saya dua ayat untuk mengana diri awak. Kini di ayat 90 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bekonya ada kaitannya dengan ayat 91 itu. Kok masih ada waktu kita lanjutkan. Di ayat 90 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang yang beriman. Bara jumlah kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran 89 lah. Jadi kalau coba ulang 89 jumlah panggilan Allah kepada orang yang beriman. Iko lulu teliti mana lela membaca aja ini. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman itu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya tua, khamar, yang memabukkan. Jadi Allah membawa orang yang beriman, memanggil orang beriman, Allah sampaikan, oi orang-orang beriman, sesungguhnya khamar itu pakai innamal, takkid, penegasan dari Allah untuk diketahui dan untuk dipahami, untuk dimengerti. Sesungguhnya khamar itu, tua itu, sesuatu yang memabukkan. Itu khamar ku bahasa Indonesia artinya adalah menutup akal. Talampau akal ditutui dek minuman tua tu, dek memabukkan itu, anak do berpikir hilang utak, hilang akal. Dah utak ni hilang, akal ni hilang. Utak do hilang kepala, tapi nak bagunu akal tu lah tasumbe talampau. Hilang ingatan, hilang kesadaran. Itu menunjukkan bahwa itu berbahaya.
Lalu kenapa kau orang beriman disampaikan? Ternyata nama buat kau. Aduh, orang beriman. Dia beriman je. Tapi mabuk yo. Tapi pada dosanya mabuk tu hilang iman itu. Karena hilang akal. Karena khamar itu merusak, karena memabukkan itu menghilangkan akalan, makanya dilarang. Karena sesuatu yang dilarang itu karena menimbulkan kerusakan, menimbulkan kebinasaan, ada kemudaratan di dalamnya. Maka itu benar penegasan dari Allah. Ayat itu sebenarnya lah endingnya, lah penegasan. Karena sebelumnya di ayat 43 surah An-Nisa itu duluan turun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati salat. Jangan kamu mendirikan salat. Bahwa dilarang mendirikan salat. Bahwa dilarang mendekati salat. Wa antum sukara. Sementara kamu dalam kondisi mabuk. Orang yang mabuk dilarang salat. Hah? Nah, jadi memang ilat sesuatu yang dilarang itu karena merusak akal, karena membuat mabuk, itu ilatnya. Kalau sesuatu yang tidak mengakibatkan mabuk, itu tidak ada larangan, hukum umum. Tetapi di dalam khamar itu umumnya adalah menimbulkan mabuk. Tuh mabuk tele, mungkin tele sengene, tele nan banyak, itu dia tuh. Ini tidak mabuk, dan ternyata mabuk aja tuh. Jadi hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan dalam sholat. Kalau mabuk, hilang ingatannya. Karena kronologisnya itu penyebabnya adanya sholat. Dibaca ayat qul ya ayyuhal kafirun tu, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, hilanglah deh. Itulah berbeda dia lah. Ala tele-tele lah. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Itulah tak balik-balik lah bertikai-tikai. Sedangkali tidak mabuk dia bertukar-tukar. Kan qul ya ayyuhal kafirun tu kan banyak tak balik-balik dia. Qul ya kafirun budun ma ta'budun ta'budun a'bud ta'budun a'bud etc. Jadi makanya dalam mendirikan solat itu adalah orang yang sadar, orang yang mengetahui ananya baca. Pertanyaannya adalah awak nalai sadar kau membaca solat ini tahu dah baca itu lah. Maka terus belajar. Jadi makanya Allah menyebutkan innamal khamru wal maisir. Maisir ko adalah judi. Judi atau ala nama tele. Ampok. Kalau kok komar namanya jadi ampok, judi. Istilah di kampung ini. Taruhan itu, dan kemudian wal ansab, berkorban untuk berhala. Hala nama tu, berkorbanannya di dabian jawiye itu untuk apa berhala, untuk patung dia biar kambing dia buat sesajian jadi buat tumbal wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Kamarah gini kau tek tu satu iyo indah ada pakai gewang iyo indah aja. Ya, dan kalau anu aja itu aja. Jadi semuanya itu adalah rijisun. Rijisun ku adalah khabis, sesuatu yang amat keji. Kotoran najis, kotoran keji. Min amali syaitan, bahagian dari perbuatan syaitan. Syaitanlah menghias-hiasi tentang mabuk, judi, sembahan kepada berhala,
mengundi nasib, itulah ditegaskan kalaulah kata-kata rijis itulah parah banatu, lah buah banatu, lah babahayo tu, masuk lo bahagian dari pekerjaan syaitan. Padahal Allah melarang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti agenda, langkah-langkah, pergerakan, permainan dari syaitan. Karena syaitan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Dia doa nawak ko yo belelo atakan Nabi Adam mengecek ke Nabi Adam, aku ini adalah penasehat spiritualmu. Demi Allah, aku ini berperan untuk memberikan dampingan konsultasi masalah-masalah yang kamu hadapi. Bisa memberikan jalan keluar. Kece iblis syaitan kau tadi. Padahal di dalam dirinya menyimpan dendam untuk menjerumuskan Nabi Adam. Itu berbahaya. Lambah sumpah lo atas nama Allah bahwa minta lo ke Allah panjangan umurmu ya Allah. Lalu kemudian berikan ruang, akses dan kesempatan ambo menggoda dan menjerumuskan umat manusia ko cucu Adam wa. De karena ambo na ingin ambo seorang dan tania yo lo. Ambo ajak lo mereka supaya mereka terpengaruh dengan ambo. Itu disebut dalam tafsir setan menghias-hiasi, mengiming-imingi. Di kecilnya mabuk ko. Mabuk ko na sabana je. Ada problem hidup awak, sabari apapun masalah awak. Kalau lah mabuk ko, lapang kasadue, ringan kasadue. Iko nan solusi itu je. Play awak je. Menyenangkan. Bahkan dengan mabuk ko awak keren. Mabuk awak keren, mabuk awak gaul, hakonan apalagi kanak muda. Apakah kamu sudah mabuk? Belum keren. Lah pernah mabuk aja. Jadi berbahaya perhiasan itu iming-iming setan dengan bisikan-bisikannya itu yang kemudian manusia terperdaya, terpengaruh. Padahal sebenarnya nan mabuk itu berbahaya, sangat berbahaya. Ada di dalam riwayat diceritakan ya seseorang termasuk adalah pemuka lah, yang endingnya tuh karena pengaruh dari iblis ya. Endingnya tuh ini harus melakukan pilihan, memilih apakah dia berzina, mencuri atau mabuk. Kan itu dia nundi pilih itu. Kayaknya kok tokoh yang kemudian sudah terjebak sudah memilih hal lain. Judi, zina atau mencuri. Tidak ada pilihan lain oleh. Pilihan lain lah itunya itu untuk menyelamatkan diri you bebek maksiat tu, tapi mana yang kau pilih? Kalau awak dia doa yang takah tu kira malah kan pilih walaupun tu dah elok dah. Tapi di seluruhnya untuk itu kalau tidaknya hancur. Dipilih sebenarnya sama hancur sebenarnya itu. Pertamanya memilih salah satu kecil. Kalau dipilih bazina taniaya orang lain. Ada korban. Itu kecil. Kemudian kalau mencilok, berarti ada orang dan korban. Ada orang taniaya hilang hartanya atau merasa tersakiti jonya. Kemudian nan mabuk apa? Awak surangannya, dak do mengganggu orang lain do, dak do berdampak orang lain do. Awak seorang awak mana biarlah awak memilih mabuk aja. Tapi kan dak do orang kana itu do. Biarlah diri awak sendiri awak korbankan. Lupanya nak do analisa, ternyata ketika dia memilih mabuk kasadualah kanai. Deknya mabuk akhirnya berzina. Deknya mabuk akhirnya mencilo. Kok saking berbahaya.
Mangko dikatakan ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 209 balik, mereka bertanya, yas'alunaka, bertanya kan Nabi, datang barami-rami takabas wawak ko, datang berombongan meminta pendapat, meminta pandangan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya, meminta pendapat, meminta pandangan, ba'abana sabanai mabuk-mabuk je judi kau. Oh kami ko lagi sadang hobi judi online. Nama itu pakai istilah slot, judi slot, chip. Kalau dulu kan mainnya main BT ni kan, main BT, main ala nama itu balantau tu dicelia pelan BA je. Aba mimpi je, kaluang ko atau anu itu dipasang aja. Ada orang gilo bertanya ke orang gilo, barang ko gini je, 87 aja, ini masalah 87. Mana kan? Itu mainnya dulu je tu, main. Kalau kini lah semakin modern, lah semakin canggih. Tanya tu nane buat tu bandar judi ke? Dah do pernah bandar judi ko nak kau gi tu anu je kau pengikut nyo dia mana enggak sekali dua kali nak sudah tetap nyo nak buntung. Mana sebab artinya nyo memang tidak mengharapkan inyo tu kalah, nak mengharap nyo nak bermasalah de nyo kalah. Tapi nyo tu nak namu rugi. Karena kalau punya kalah bandar kau tetap pidi dapat deh. Ada gihai orang kau anu lu umpan akhirnya iming-iming tu lah. Banganangan orang deh kayu capek deh baju dia awak kini awak pasang 1 juta dapat 1 miliar. Awak pasang 100 juta dapat sekian triliun. Awak bayun weh. Iming-iming tulul amal panjang angan-angannya deh. Rasa-rasa kahba'a gitu. Mereka bertanya itu, dikatakan, dijawab oleh Nabi, qul fihima itsmun kabir. Katakanlah yang duanya itu ketika kamu kerjakan, ketika kamu lakukan, kamu mendapatkan dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, walaupun adolo yang namanya alat anu itu yang narkoba ada zat-zat narkotika anunya tu, unsur-unsurnya tu ada lo manfaat untuk medis. Wa manafi'u linnas, betapa ilmiahnya Al-Qur'an dah. Dikatakan itu adalah dosa besar walaupun di dalamnya tu ada juga manfaat. Wa manafi'u linnas. Nah dulu dihilangkan tu dah. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosa lebih besar daripada manfaat. Kalau tubik tak ada masalah dah. Tetapi tentu harus pakai dosisnya dosis dokter. Nyo mah buat cukup be ke matongku untuk be ke itu namanya tu maka nyo harus ada lo resep dosis dokter. Jadi Islam tu tak kata pula di dalam dibalianan dilarang itu sepanjang ada nilai manfaat di dalamnya, kalau nak ada lo yang lain-lain kenapa tidak? Jadi ada lo kaedah usul fikih. Dan Al-Quran pun secara terang benderang mengatakan wa manafi'u linnas, memang ada lo manfaatnya. Tetapi secara kecenderungannya dosonya tu lebih besar, mudaratnya, dampaknya lebih besar dari manfaatnya. Yo dia aja, tapi nak jadi masalah, iming-iming nak kata wah kalau menang berhenti, kira nak menang tu, yo cuba tadi panjang dari mana main, ugi juga sudah. Dapat PT, dapat PT bantuan lo dia nyoba di lo judi online slot. Kalau kini data statistiknya kini pemain judi online itu lebih banyak kini. Mungkin datang masuk pejabat-pejabat dalam rangka kayu tu dalam berita. Orang berpengaruh, orang berpangkat ternyata nyo sebagai investor tu ada sebagai wallahu alam lah kini namanya. Jadi
Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu, kita harus objektif juga. Kalau ada keluarga awak, dosana awak yang terjebak dengan maksiat itu, hobi judi, hobi mabuk-mabuk, kalau seandainya inyo bisa berubah, bisa bertobat, meninggalkan maksiat itu memang lebih berat. Kecil orang kawan, tuanku mengecil dia, tuanku dia lalu cuba itu aja. Allah suai judi itu, Allah main mabuk itu aja. Cubalah kalau dicuba aja, apa mungkin Allah akan meninggal terus. Memang berat. Tetapi di dalam agama orang yang terjebak kan inyo kan memulai, sama nama memulai kan boleh dulu. Tetapi ketika nyalah melakukan, kalau mereka mau bertaubat dan bisa keluar dari jebakan itu, justru lebih besar perlu nilai. Bahasa awak kan dia tak pernah mencuba tu nak berat perjuangannya. Dan awak jangan berusaha untuk mencuba gitu. Jadi cuba lah jadi turun keluar lah sudah tulen. Tak bisa. Nah, akhirnya tak bisa keluar. Memang kalaulah kecanduan itu, kalaulah menjadi hobi dia, mengai tu dibaca. Kalau orang lah hobi itu biarlah bercakap je bini daripada meninggalkan hobi aja. Takkah tu ajalah hobi orang kajian digaduh-gaduh kalau nyo sadang mengajar hobi nak sia orang siawa kau pulai awak lah kau nawak kau nyo sadang mengajar hobi itu pandai-pandai jadi ceramah dekat ceramah kadang-kadang lah selesai tu beko baru dimasukkan. Jadi mangko di dalam kitab hikam itu ulama dengan kajian-kajian tasawufnya yang luar biasa. Justru beliau menyebutkan meninggalkan kemaksiatan itu nilai pahala karena beratnya perjuangannya lebih besar daripada mengerjakan ketaatan. Artinya meninggalkan kemaksiatan. Contoh awak bapangke, awak punya akses, awak punya peluang, bisa awak meninggalkan kesempatan-kesempatan. Sekeliling awak, sekitar awak, mudahnya sedoi kan juga. Tinggal memanggil aja nyalai, tinggal mengimbau nyalai, tinggal mambiak aja tinggal no mana aja lah. Meninggalkan itu dengan saking beratnya godaan itu lebih besar nilai pahalanya dibandingkan kepada ketaatan, mengerjakan ketaatan. Itu tinggalnya ketaatan tuh. Maksudnya itu adalah betapa godaan-godaannya itu bisa itu ditinggalkan, itu nilai perjuangannya lebih besar dibandingkan sholat 2 rakaat, sholat duha, sholat sunat dan lain sebagainya. Itulah contoh. Jadi makanya orang gagah payahlah perjuangan tuh Pak Ibu. Orang ancak payahlah perjuangan tuh. Gagah banyak orang tertarik jadi. Itu bisanya mendahan diri dari godang-godang. Gadang pahala itu mah ancak orang gagah. Orang ancak tu sebantai wi kita orang laki-laki bersisiu aja orang kayaknya tu. Bisa lo menjaga diri bisa lo tidak terpengaruh. Orang kaya tak kata dulu, orang berpangkat tak kata dulu, yang punya kekuasaan bisanya melakukan segala sesuatu sesuai keinginan dan kemauannya. Tapi nyo nak mengarajukan itu dah. Kesempatan ada, peluang ada, bisanya itu. Tetapi nyo bisa meninggalkan itu, kuat meninggalkan itu. Jadi orang mengarajukan biasanya, apalagi bako digoda-goda ada bini. Ajo jadi sianmu tu pangke itu jadi bisa deh kuat. Ada pede ko sudah. Masa ajo lah tinggi pagi ajo nak pandai je tu. Si jimihin biasa naikkan dia tu. Bisanya meninggalkan itu, bisanya menjaga dirinya dari godaan itu, karena berat perjuangannya, nilai pahalanya itu lebih besar daripada mengerjakan ketaatan. Itu contohnya. Tadi kalau Allah hobi mabuk, lah hobi zina, hobi judi dan segala macamnya itu, bisanya meninggalkan itu, mampunya keluar dari jebakan itu gadang lo pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Tinggal awak mengedukasi, tak masuk lo awak mendakwahnya, majaknya supaya bisa berubah, bisa meninggalkan maksiat, jual awak dan majang gadang lo pahalanya. Artinya kan
orang tuh berhenti atau meninggalkan itu mungkin nyo tersentuh hatinya mendengar perkataan awak, atau memang nyo mengalami masalah di dalam diri nyo sendiri, akhirnya nyo bisa berubah. Nah, begitulah. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 90 ikom menegaskan tentang bahaya yang namanya khamar. Jadi bahaya khamar, nah itu berbahaya. Kok saran ceramah telepon masuk yo. Dek kano ka pagi ada agenda. Jadi makanya diingatkanlah kepada orang yang beriman bahwa mabuk-mabukan khamar. Khamar itu kalau bahasa awak kan memabukkan dan termasuklah sejenisnya. Termasuk ada narkoba, ganja, heroin, nikotin itu. Dan sejenis-sejenisnya lah zat adiktif lainnya. Karena setiap sesuatu yang memabukkan, maka segala sesuatu itu adalah khamar. Kalau yang khamar adalah dilarang di Allah Ta'ala. Jadi itu namanya, kalau di dalam orang kampus namanya analogi. Perumpamaan semisal itu. Kalau di dalam Islam ada disebut dengan apa istilahnya namanya, sesuatu yang sama dengan kias, dikiaskan kepada khamar. Ilatnya apa? Ilatnya adalah memabukkan. Kalau ada segala sesuatu unsurnya memabukkan, makanya adalah dilarang Allah Ta'ala. Apapun itu namanya. Termasuk kalau seandainya mabuk duit lo dah memabukkannya, judi duit itu kan menjadi adol lah. Mabuk duit je. Mabuk selalu pokoknya mabuk lah. Kalau mabuk duit kau kamu beda. Nak akan nak hilang dah. Nak akan hilang dah. Syaitan nak kadang lah itu. Panjang akan. Kemudian menariknya adalah kenapa khamar maisir itu digabungkan dengan ansab dan azlam. Ansab itu artinya orang berkorban untuk berhala. Ada persembahannya, ada sesuatu yang korbankan untuk sembahan Tuhan. Jangan sampai dulu membuat tagatu adolo nang tumbal anak kan nyu tumbal guys, anaknya nyu persembahan ka patuang itu dan segala macam. Selanjutnya adalah wal azlam, mengundi nasib dengan panah. Itu nak boleh tu, mengundi nasib dengan panah, membuat sesuatu yang nolak. Jujur mengah. Itu kan nak nasib nama itu dah. Nak tu nak nasib tu tiolah pasti orang di dalam itu tak pilih je. Artinya kalau jujur tu ada 10 orang, pasti na dalam 10 kau akan mendapat lambe laun sudah seno itu na lain lah itu. Itu teori probability lah, teori kemungkinan. Nah, yang tak boleh itu adalah sesuatu yang ada taruhan. Apapun permainannya, kalaulah ada taruhan itu judi namanya. Nah, tapi kalau seandainya nanti kata-kata itu nak masuk orang maramal itu namanya itu nasib itu nanyo anuan kau orang. Nasib itu nyo gantungan kepada itu seolah-olah nasibnya ditentukan dengan permainan-permainan itu tadi. Jadi semuanya itu disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah rijsun min amali syaitan, dari pekerjaan-pekerjaan setan. Penegasan dari Allah Ta'ala itu adalah fajtanibuhu, tinggalkanlah, jauhilah, jangan mendekati, jangan mengarajuan, jangan manaki, karena manaki ini akan terjerumuskan. Alkohol 0%. Nah, pokoknya kalau na adu unsur kemampuan dilarang, mau 0% mau minus persen guys. Itu kan strategi marketing itu, strategi marketing, strategi kok segala macam-macam lah cara dia orang.
Kalau seandainya di dalamnya tuh alkohol yang kecenderungan itu memabukkan, maka dilarang. 0% tuh wallahu alam lah. Tapi apapun itu, kalau ketetapan hukum harus ada riset dulu, harus ada data. Yo mana kolah, dimasukkan kalabor dulu. No, kalau hukum kok memang harus ada kajian. Orang fikih itu, yo para lulu memanggil ahli. Diuji lo kau memberikan fatwa kau. Tapi kini awak mengajikan secara umum je kau. Secara umum dah ada secara spesifik kasusistik itu harus diuji melalui pengujian labor. Jadi panjang lo kaji. Menghindar je lah. Itu beko strategi marketing orang macam-macam lah namanya. Kadang-kadang 0- atau apa namanya. Jangan itu mendaki aja itu lebih berpotensi loh wak terjebak. Apa? Mau menjual, mau promotor kasadonya tuh unsur-unsurnya tuh semua sadoi. Tukang Bali, tukang jual, tukang oyak, tukang aja lain. Kasado unsur yang terlibat di dalamnya tuh nilai sama. Nilai sama bab dosa sama lah sama badosanya deh. Makanya hati-hati. Makanya setelah tarik ada itu namanya mengalih menyuruh orang untuk mabuk namanya. Jadi bahaya secara hukum jangan merasa lapih lah. Awak kan mengalih je menjual je awak untuk duit lah awak untuk piti. Mangai tu nak galih nak banyak dah lah dia galih. Dia gara-garanya mengalih tu kau dibeli dorang mah. Cuba nak dor galih. Dan ada kau dibeli dorang dah. Jadi mulai pabrik, produsen, konsumen, pelayan, semua yang terlibat di dalam siago je terlibat dalam tukang antaan, tukang tatian, tukang kubak, tukang buka, dulu takah tu mau dinasib tu takah tu. Awalnya takah tu mau dinasib dong, loncet kamu dinasib dengan panah nama tu. Tak ada panah awak. Tetapi itu kan dalam bentuknya caliak lo kadar kau. Caliak lo kadar ada yang berbentuk permainan. Ada dalam riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib kok mencaliak kadar tu. Bagi orang tertentu seperti catur tu kan ada unsur judi gitu. Tetapi bagi kajian lebih ketat ada orang kan olah-olah otak je mah. Memilih berhati-hati je dia tu. Termasuk dalam melompet-lompet galang itu kan sabanai kalau dipikir secara sempit, tu nak boleh je betul. Tu nak kreatif lu orang jadi lain. Sebenarnya itu kan membentuk permainan anak-anak supaya bahagia tadi, supaya happy. Bahagia boneka itu kan ada taruhan tu kan babali nama hukum lu. Kan babali yang tu galang lu nak. Babali galang tu baralah dapat yang pertama kan yang membali je mah. Tu kau dapat kau nama itu hadiah. Nama itu hadiah nak nama. Yo ada hukum kau ada namanya hadiah. Ada nama ujrah. Hadiah kemudian ujrah kau namanya upah. Ada sewa. Ada lo nama sewa. Ada nama bali. Tu hadiah kategori. Ya beda-beda unsur cicik tu. Ya dapat dia kan pertama awak mau beli lo. Akadnya pertama kan beli tu. Awak beli galang tu. Sudah galang tu lonceng sia nama siwa galang tu kan kejelian, ketepatan, kehati-hatian. Aduh nilai seni sinan. Oh dapat piti 1,000. Untuk Iya penasaran itu kan manusia kau kan ingin penasaran jagoan-jagoan lah itu kan. Jadi panjang jadi kajian. Jadi mangkonyo kalau yang subhat-subhat tu nak satu je dah ada. Tinggal je lah mangan itu. Dan tak kandu benar lo ada tu. Ancak permain-permainan lain jadi buih.
Orang main kaleriangnya bisa aja judi, maka kalau seandainya pakai inset, pakai anu itu, pakai taruhan gitu. Pajatan ibuhu jauhannya lah 3 aja lah panjang nawak deh. Rijis ya, karena itu adalah menjijikkan. La'allakum tuflihun. Kalau lawak tinggal itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses. Jadi kesuksesan awak itu adalah bisa meninggalkan yang namanya mabuk, meninggalkan judi, itu yang sukses. Jadi bahasa agama kini bahasa Allah dalam Quran bahwa meninggalkan semua yang dilarang, walaupun yang dilarang itu seolah-olah membuat khayalan manusia menjadi bahagia, senang, dan berhasil. Ternyata itu adalah iming-iming saja. Kalau berhasil meninggalkan, maka itulah orang yang berhasil atau yang beruntung. Nah, itulah kira kaji awak pagi kini. Ambo pagi kini ada persiapan acara dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.